Jadi pada pertemuan kemarin ada beberapa bagian yang kami pelajari. Yang pertama yaitu bagaimana memahami diri sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi yang baik. Yang ketiga yaitu berbicara di depan umum. Dan bagian yang keempat yaitu simulasi. Jadi yang pertama yaitu bagaimana kita memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, konsep memahami diri, ada beberapa cara bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Yang pertama yaitu idealnya diri. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita berpikir tentang idola kita, kemudian apa yang membuat kita menyukai mereka. Dan kemudian tanyakan pada diri kita bagaimana dengan kekuatan mereka atau apa yang mereka lakukan. Lalu yang kedua yaitu kesuksesan mereka. Apakah mereka sukses dalam karirnya atau dalam bisnisnya atau dalam kehidupannya. Yang kemudian untuk mengetahui citra diri kita, bagaimana kita bertanya pada diri kita sendiri bahwa bisakah kita meniru kerja keras mereka, semangat mereka, dan juga cara bagaimana idola kita menghadapi berbagai masalah yang ada di hidupnya. Kemudian harga diri. Nah, harga diri ini kita bisa berperilaku, juga bagaimana kita menghargai perjuangan kita sendiri, kemudian mengeksplor diri kita, juga menghindari hal-hal yang bisa membuat kita mental breakdown. Kemudian pikiran kita. Nah, pikiran kita ini sangat berpengaruh pada diri kita karena kita bisa menilai diri kita sendiri dengan apa yang kita pikir, apa yang kita pikirkan. Jika kita bisa melakukannya, maka kita harus melakukannya sekarang. Karena faktanya orang lain menilai kita dari apa yang telah kita lakukan. Jadi, jika kita bisa, jika kita berpikir bahwa kita bisa, maka kita harus segera melakukannya. Selanjutnya, bagaimana cara kita memahami orang lain? Dan yang pertama, keandalan, di mana kita ketika melakukan layanan atau apa yang sedang kita lakukan, kita bisa menjanjikannya dengan bahwa kita bisa melakukannya dengan andil dan bisa melakukannya dengan baik, benar, dan akurat. Lalu kemudian daya tanggap, di mana kemauan untuk membantu orang lain itu dengan segera, maksudnya tanpa berpikir panjang. Kemudian jaminan, kemampuan untuk menyampaikan kepercayaan dan keyakinan, misalnya bersikap sopan dan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Kemudian yang kedua yaitu vokal, di mana vokal ini yang menentukan variasi suara kita, kemudian intonasi, ekspresi, mimik wajah, terus kecepatan, juga jeda dari kata per kata, di mana persentase skor vokal yaitu 38%. Dan yang terakhir yaitu visual, di mana visual ini terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu gerak tubuh kita, gerakan kepala, kemudian sikap, kemudian raut wajah, kontak mata, sehingga persentase skor visual ini yang paling tinggi yaitu 55%. Hal yang paling berkesan dalam perkuliahan minggu lalu yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara kita agar memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain. Kita juga memperdalam ilmu kita tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, seperti kita mengulang kembali tentang 3 hal yang penting dalam komunikasi atau di dalam public speaking, yaitu verb, vokal, dan visual. Kekurangan saya untuk materi kali ini, saya kurang mencoba berpartisipasi dalam diskusi, sehingga saya kurang begitu berkontribusi dalam diskusi. Cara saya untuk mengatasi hal tersebut dengan cara saya mengatasi hal tersebut dengan mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan oleh
dosen, kemudian mencoba mengutarakannya kepada teman saya sehingga saya bisa sedikit berdiskusi dengan teman saya. Saya juga mencoba untuk berbicara kepada dosen meskipun sedang tergagap-gagap, meskipun terkadang pengucapan saya masih terbata-bata. Terima kasih.